Oke Paman, welcome back to channel Paman Mimi. Yo dibantu like, share, komen, dan subscribe. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Oke Paman, kita lanjut lagi. Sekarang kita bahas ternakannya Pak Haji ya. Jadi dari sekian banyak ternakan Pak Haji ini, itu awal mulanya Pak Haji ternak mulai dari berapa ekor dan sejak kapan Pak Haji? Ternak, aduh lupa ya, 2000 berapa ya, 7 tahun yang lalu kayaknya ya, kurang lebihnya kita nggak inget lah. Itu pokoknya harganya lagi lumayan mahal. Sepasangnya itu ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, kita ngomong warna biasa. Ya. Jadi awalnya cuma seneng tadi Om, cuma seneng burung kok ini warna-warni ya gitu kan. Saya beli itu 14 pasang, 28 ekor, kurang lebih itu budgetnya ngodok lumayan dalam. Berapa? 50 jutaan dulu. Berarti dari berapa pasang tadi Pak Haji? 14, 28 ekor. 14 pasang itu kita kurang lebih 50 juta. Iya, warna biasa. Itu tahun 7 tahun yang lalu, Iya, anggap aja tahun 2013 ya. Ya 2012-2013 lah. Jadi awal mula Pak Haji itu mulai beternak lovebird di tahun 2012 atau 2013 itu kan sampai sekarang tuh alhamdulillah istilah katanya sukses lah dalam beternak Pak Haji ya. Ya kalau ngelihat sekarang sukses Om. Alhamdulillah ya. Tapi kalau nanya pahitnya, alhamdulillah dari 14 pasang itu matinya 10 pasang. Lumayan juga berarti di sini ada plus dan minusnya. Iya, di betul. beternak ini tadi ya. Berarti kunci suksesnya ini tadi apa nih Pak Haji? Jadi ya jangan nyerah akan keadaan saat ini. Jadi di saat tidak sesuai ekspektasi itu, ya kita tetap jalanin terus. Ya kalau saya kan awalnya dulu kan bukan niatnya ambisi untuk punya peternakan lovebird, tapi kan cuma hobi. Cuman berjalannya waktu kok besoknya mati satu, mati lagi. Dibilang kalau dibilang stres juga. Cuman dari sisa dari 14 pasang itu tinggal 4 pasang itu, alhamdulillah mulai tuh produksi. Karena emang basicnya kita nggak tahu ya cara ternak lovebird, cuman dari hobi aja. Dari 4 pasang itu biasa dibesarin sama indukan, anaknya ada 5, kita jual 2, 3 buat indukan. Terus produksi selanjutnya anaknya 10, kita jual 5 buat indukan berikutnya. Sehingga sampai sekarang alhamdulillah 100 lebih kali sekarang ya, 100 ekor. 100 ekor Pak Haji. Itu dari total indukan yang sekarang itu 100 ekor itu 100 ekor atau 100 pasang Pak Haji? Kalau indukan yang buat biasa main ke lapangan itu cuman ada sekitar 14 atau 18 pasang itu ya, di belakang tuh Om ada. Oh, jadi ini induk-indukan yang di belakang ini induk-indukan istilahnya yang terahnya jelas lah ya. Iya, jadi yang indukannya durasinya agak lumayan lah, dulunya mantan pemain, mantan jadi player. Indukan-indukan yang istilahnya mewah lah di mata Pak Haji ya. Kalau di mata ini juga burung Pak Haji juga ya enggak, yang istilahnya kalau menurut Pak Haji di kelas bawah juga udah mewah. Jadi kalau Mimin lihat nih dari burung-burung yang di depan ini ya gacornya minta ampun lah bilang. Makanya Mimin jauh-jauh ke sini sambil belajar juga sama Pak Haji. Jadi buat paman-paman juga supaya tahu rawatan Pak Haji gimana, ya nanti kita bisa sharing-sharing, dan sharing juga nanti kedepannya kita bisa maju bareng-bareng, bener Pak Haji ya? Betul. Nah, jadi yang pertama itu tadi dari perawatan dari 14 pasang terus mati 10 pasang ya. Terus mati terus Pak Haji terus tekunin. Nah sampai kesininya kan sukses juga Haji. Iya. Nah itu dari pakan itu kan misal kan ada orang Pak Haji, ini paman kok burung saya nggak netes, terus kok telurnya dikeluarin dikeluarin dari dalam glodok. Iya, Nah betul. bisa kasih masukan nggak Pak Haji? Yang satu gini, kalau buat pemula saya lebih menyarankan jangan cari yang
pasangannya itu kita sistem maksa lah ya. Beli jantan, beli betina, dipaksa kawin. Ya kayak manusia aja gimana sih Om kalau dipaksa kawin? Dia peluang untuk produksinya itu bisa sebulan, bisa 6 bulan, atau bahkan bisa tahun depan baru produksi. Jadi kawin paksa itu ya tadi dipaksakan, siapin kandang kotak, kasih gelodok, jantan betina masukin. Itu peluang kawinnya itu ada yang cepat, ada yang lama. Tapi kalau saya lebih senang pakai cara dengan kandang koloni Om. Jadi kandang besar, kita masukin 15 ekor jantan, 15 ekor betina. Insya Allah itu bulan depan itu udah pasti ada yang produksi. Jadi burung itu istilahnya nyari pasangan dengan sendiri-sendirinya. Betul. Nah, jadi berjalannya waktu kan saya juga belajar Om ya, belajar ngelihat karakter burung pengennya kayak gimana. Ada karakter yang gelodoknya nggak mau dilihat gitu kan. Jadi kita dari sebenarnya nggak perlu dilihat pun juga kita bisa tahu kapan waktunya itu burung nelor, kapan waktunya burung netes, kapan waktunya burung ngelolohin. Kita tahu jaraknya. Misalkan dari pertama kita kepantau burung ternyata kawinnya bagus, kita selalu kasih serbuk atau serutan kayu atau apalah yang buat dia bikin nyusun sarang. Kita geletakin di bawah. Kalau si posisi burung betina atau jantannya itu keluar masuk gelodok ngambil buat nyusun sarang, itu udah dipastiin jarak seminggu lagi dia itu burung pasti bakal kawin. Jadi pertama lovebird itu dia pasti nyusun sarang dulu sebelum kawin. Jadi itu buat tanda kita agar kita tahu nih burung. Jadi kita taruh aja di luar. Iya, geletakin aja di bawah. Jadi kita bisa mantau, burung kita udah mulai nyusun sarang. Mungkin kemungkinan seminggu lagi burung kita udah mulai bertelur kawin ya. Bertelur kawin. Nah, setelah itu berarti kan udah kepantau nih kawinnya. Biasanya ya nggak lama lagi sekitar 7-14 hari itu pasti bakal nelor, udah mulai nelor. Nah, tinggal kita lihat lagi nih posisi selanjutnya. Kalau si burung udah kawinnya bagus, itu kalau pengen burung udah mau nelor itu biasanya si burung itu sarang yang di dalam itu dia suka keluarin, basahin, masukin lagi. Oh, itu buat nandain burung udah mau nelur. Udah mau nelur pasti nggak bakal lama. Oh, berarti sarang dikeluarin, dibasahin terus dimasukin lagi. Iya, jadi mungkin kalau menurut dia tuh kurang nyaman, makanya dibikin apa? Oh, jadi tempat dia bertelur itu sarang ini dibuat senyaman mungkin lah. Makanya mungkin jadi si serbuknya itu, serutan kayunya itu atau apalah itu dikeluarin sama dia, diserupin ke air, masukin lagi. Itu tanda-tanda kalau burung udah mau nelur. Jadi makanya untuk menghindari stresnya itu burung sendiri ya kayak begitu, jangan sering-sering buka gelodok. Ada karakter indukan yang kalau dilihat nanti kalau misalkan posisinya udah netes nih ya telurnya nih, dia kalau dibuka gelodoknya kita lihat besok lusa bisa nggak dikasih makan itu indukan apa anakannya, atau bahkan bisa dimatiin juga sama indukannya. Itu yang ada yang karakternya jelek kayak begitu. Jadi kalau saya patokannya dari situ. Nanti nah setelah itu berarti kita begitu pas ngelihat dia udah ngeluarin masukin itu 2 hari 3 hari kita lihat pasti ada yang ngelor. Nah posisi kalau udah ngelor itu kita tarik mundur 21 hari. Jadi sama kayak ayam aja itu kan ya. 21 hari. Iya 14 sampai 21 hari lah kita tarik mundur. Kalau saya mending di ngaretin sampai ke 30 hari. Soalnya kan telur satu sampai sama telur keduanya itu kan jaraknya belum tentu sama di hari yang sama. Karena bisa aja hari ini lu besok enggak, besok nelur lagi. Iya. Nah dari situ baru kita tunggu 14-21 hari. Kalau saya 30 hari nanti. Nah 30 hari itu udah pasti ada kemungkinan. Nanti kita lihat lagi nih. Kalau si indukannya itu ngambil sarang lagi, ngebasahin lagi, itu udah dipastiin netes. Ini berarti seperti karakter seperti dia mau nelur di awal tadi. Iya. Dia lakukan misalkan udah 21 hari nih. Dia keluarin lagi sarang, terus dia basahin, terus dimasukin lagi. Iya. Itu kemungkinan besarnya tidak menetas. Soalnya ya mungkin itu tadi si telurnya itu entah gimana gitu kan, biar mungkin mempercepat untuk netesnya itu mungkin dibasahin ininya telurnya atau gimana. Kayak cangkang itu lembut ya. Mungkin gitu kan, karena kita nggak lihat ininya gitu kan. Nah setelah itu udah saya pribadi lebih senang tinggal pilih mau repot ngelolohin atau besar sama indukan. Kalau Pak Haji lebih dominan kemana Pak Haji?
Saya ada 2. Jadi kalau yang mau besar sama indukan ada, kita di ternakan yang satu lagi. Oh, jadi ini kandang, kita kandang 1, ada kandang 2 gitu ya? Ada kandang 3, 4-nya Om. Oh, ternyata Pak Haji ini banyak paman. Bukan apa Pak? Enggak di sini aja kandangnya ternyata, masih ada yang disimpan. Mungkin ada yang mewah-mewah disimpan di tempat lain nih, takut diculik sama orang lain yang main di sini kali ya. Rumahnya dengan ibaratnya dengan keadaan seperti ini, ya di sini yang saya ambil itu di usia 3 minggu dia netes, minimal udah tumbuh bulu jarum atau matanya udah melek baru kita ambil. Itu dibantu lolos kalau di anak-anak yang di sini. Ada yang di ternakan di yang satunya lagi itu mutlak besarnya sama indukan, begitu keluar gelodok anakannya udah bisa terbang baru kita ambil. Jadi macam-macam. Jadi Pak Haji ini punya 2 sistem. Jadi ada yang dibesarin dengan indukan, ada yang dibantu lolo. Jadi ada umur-umurnya nih. Jadi sekitar umur 3 minggu atau yang udah keluar bulu jarum atau yang matanya udah melek baru diambil dibantu lolo gitu. Iya. Nah kalau yang dibesarin sama induknya ini Pak Haji di umur berapa nih baru kita panen? Sebulan setengah. 1 bulan setengah lah ya. Ya kelihatannya ya sebulanan itu emang udah bisa keluar, udah mulai penasaran. Sebulan setengah tuh dia udah bisa terbang. Di saat dia udah bisa terbang itu baru kita ambil. Ya kalau emang mau pakai ring ya kita pakai ring, tapi kalau enggak juga ya kita enggak gitu. Jadi Pak Haji ini kan nggak punya ring sendiri lagi ya. Jadi Pak Haji ini kan punya ini nih, bukan punya nggak punya ring sendiri. Jadi Pak Haji ini hitungannya terah mimpi, bukan ring mimpi Pak Haji. Betul. Kalau maksudnya apa nih Pak Haji? Kalau ring, punten Om, banyak ya gitu kan. Pengalaman saya pribadi selama ternak, saya beberapa kali nemuin ring mimpi, tapi burungnya saya nggak kenal. Jadi istilahnya burung ini dimanipulasi. Betul. Jadi burung orang lain, orang bikin ring dipasangin ring mimpi. Iya. Karena ring itu bisa dicabut, bisa dibongkar pasang. Tapi kalau kita ngomongin terah mimpi, jadi konsumennya pun saya juga tahu gitu kan, yang megang itu siapa gitu kan. Saya kalau emang ketemunya ada ringnya merek si Anu gitu kan, ternakannya si Anu, saya pakai gitu kan. Nah, kenapa saya bilang terah mimpi itu kan rawatan saya Om. Jadi bukannya kualitas burung bawa indukannya mewah bakal anaknya jadi mewah juga, belum tentu kalau rawatannya benar. Berarti rawatan benar. Yang penting rawatan konsisten gitu kan. Makanya sebisa mungkin belajar dari pengalaman itu kan agak lumayan merugikan kita Om. Soalnya dulu kita pernah bikin seperti itu. Ring mimpi 124 warna ungu nomor sekian, burungnya selalu saya tulis warnanya anu. Oh, jadi memang ada datanya. Ada datanya. Jadi KTP waktu dia udah kita lepas nih ada. Iya, lahirnya tanggal berapa gitu kan. Ibaratnya ini berapa itu kita selalu data. Nah, kejadiannya kan sekali 2 kali. Ternyata ring itu bukan ada di burung yang warnanya violet, ternyata ada di warna burung jaukan. Misalkan nanya nih ya, Om, ini kita dapat ring mimpi 124, warna apa Om ringnya? Kan kita tiap tahun beda-beda Om dulu. Kadang hijau, ungu, merah gitu kan. Jadi tiap tahun itu membedakan, jadi biar kita gampang ingetnya gitu kan. Jadi karena emang kita bikin ring kan 1 sampai 100 biasanya, 01 sampai 100. Begitu misalkan ring merah 01 100 habis, kita ganti yang hijau, ganti yang ungu, ganti yang kuning, ganti terus gold gitu segala macam. Dan situ kita catatannya ada. Begitu ada telepon, kan itu ada kotak teleponnya, kotak nomor telepon saya. Begitu telepon, oh ini ring mimpi ya, gitu. Iya. Emang beli di mana? Beli di sini. Coba fotoin Om, gitu kan. Difotoin burungnya. Ringnya nomor berapa? Sekian. Begitu kita coba samain sama data kita. Waduh maaf Om, itu bukan ring saya. Nih ring saya nih catatannya ada, saya datain gitu kan. Ya itu tadi, mencegah hal yang seperti itu daripada menjadi momok juga buat saya gitu kan. Saya menjaga biar ini yang akhirnya apa sekarang bukan namanya ring mimpi, terah mimpi. Iya. Untuk paman-paman kalau mau cari burung kepala ini jangan pengaruh sama ringnya lagi ya. Tapi terahnya memang benar-benar rawatan dari Pak Haji ini mulai dari 0 sampai burung jadi. Jadi Pak Haji ini juga dari sekian banyak burung ini bukan cuma buat main sendiri Pak Haji ya. Ada yang dipasarin juga nih. Jadi di depan-depan ini banyak nih paut-paut.
Jadi dipasarin sama Pak Haji mulai dari yang balibu yang udah prestasi, balibu yang udah bener-bener istilahnya siap gantang. Nah itu Pak Haji ada nih. Jadi kalau buat paman-paman mau nyari burung, bisa nih ke Pak Haji. Nanti Mimin tulisin nih linknya ya, nomor handphone dan Instagramnya. Nah, jadi Pak Haji kan ada yang nanya juga nih Pak Haji. Paman bisa nggak sih burung omyokan itu durasinya dipanjangin? Bisa. Bisa Pak Haji ya? Sangat bisa sekali. Nah, jadi kalau menurut Pak Haji nih triknya buat bikin molor durasi itu di mana Pak Haji? Kalau saya tetap pakemnya kalau untuk balibu itu renang malam. Tetap renang malam. Pak Haji. Renang malam, pakan kencang, vitamin extra hot. Kalau saya ya. Kalau jemur Pak Haji? Jemur, saya lagi ngebongkar durasi nggak pernah main jemur sama embun. Jadi tetap main kalau siang dan jemur ya? Jadi rawatannya karena itu tadi pengalaman dari para konsumen yang pekerja karyawan. Berangkat nggak ketemu matahari, pulang matahari udah nggak ada. Ngejemurnya kapan saya Om? Oh jadi buat ngegedur durasi kita tadi, buat molor durasi Pak Haji tetap pakai ini ya? Extra hot. Extra hot. Iya. Nah kalau yang ini buat apa Pak Haji? Ekstra viral nih. Sama ekstra melezat. Nah ini fungsinya apa Pak Haji? Jadi ini lanjutan. Kalau kata kita kan ibaratnya ini pelajaran SD. Oh. Jadi setelah SD-nya lulus, jenjang karirnya mau naik ke SMP, ini bongkar durasi. Ya, kita bongkar sampai ketemu udah titik gacornya udah enak. Berarti kan tinggal nyeting lapan. Nah, Di lapangan saya nyaranin untuk pakai ini Om, extra viral. jadi sebelum gantang. Iya, sebelum gantang di rumah kita pemakaiannya. Oh jadi istilahnya 1 jam sebelum kita gantang atau memang sebelum kita berangkat? Pagi. Oh jadi ketika pagi misalkan kita gantang jam 2 siang nih. Ya. Jadi pagi udah kita kasih ya. Jam 9 burung mandiin, kasih 3 tetes, jemur setengah jam atau sampai kering, udah kepantong ngekek, udah masukin lagi untulannya, pakan sama minum, udah tinggal bawa ke lapangan. Nah kalau yang ini Pak Haji? Nah kalau ini udah kelasnya mungkin ya itu yang senang eksperimen. Eksperimen itu maksudnya apa Pak? Ini agak ngerti nih. Mungkin eksperimen itu yang dimaksudnya burungnya yang kayak gini. Wah ya, melet-melet yang lidahnya keluar kayak gitu. Ya, yang pengen punya gaya lah. Gitu kan. Ya kalau kata orang banyak ngomong jebol birahi. Ya mungkin kalau udah jebol birahinya itu ke tahta tertinggi di Lombok mungkin ya konslet. Berarti lebih ke diajukan untuk burung dewasa. Iya burung dewasa. Cuman yang namanya konsumen ada yang pakai eksperimen dipakai ke baby. Saya juga. Supaya burungnya lebih mewah lah. Iya betul. Ternyata ditetesin ke baby waktu pas hari hanya itu aneh-aneh gayanya di lapangan babynya. Ada yang nyengklak kali. Iya, pastinya dia punya karakter saat ngecek. Ya karena ini kan fungsinya ekstra melejat itu kan buat bongkar karakter Om. Oh, buat jebol birahi. Nah, jadi kalau buat paman-paman nih, kalau mau bongkar karakter burungnya tuh pakainya ini nih, ekstra melezat Pak Haji. Ekstra melezat. Nah kalau ekstra viral ini tadi apa Pak Haji? Buat hari H aja sih Om. Buat hari H. Jadi Biar cuek ngekeknya di lapangan. Biar burung ngekeknya cuek nih kayak gini nih. Ya, kelihatan kan? Jadi kalau mau bikin burung cuek tuh pakainya ekstra viral. Om burung enak di rumah. Om burung durasi udah enak. Tapi di lapangan kenapa ya kepo? Ekstra viral. Oh, jadi ini kuncinya apa aja? Iya. Istilah kata buat tambahan. Iya. Burung udah enak di rumah, di lapangan nggak mau ngeket. Cobain dulu nih. Siapa tahu cocok sama burungnya kan? Nggak ada kata menyesal untuk mencoba. Jadi ekstra viral ini selalu saya bawa ke lapangan Om. Wajib aja ya. Nanti di lapangan itu pasti bakal nemuin ada ibaratnya ada teman kita yang burungnya di bawah enak, di atas ternyata main, ternyata kepo. Saya deketin. Kenapa itu burung Om? Iya nih Om, keponya tinggi padahal burung enak ini. Iya emang enak, tadi saya lihat di bawah dia. Mau daftar lagi Om, sesi kedua. Aduh kayaknya enggak lah Om, burung nggak bakal kerja. Udah daftar lagi aja. Saya ngedadak tetesin ini 2 tetes di lapangan, insya Allah burung di sesi keduanya itu bakal ada perubahan. Jadi ini kalau untuk betina yang birahi yang nggak ketulungan di lapangan, misalkan di lapangan ternyata sesi pertama cuma wah weh birahi tinggi, dia kan manggil doang, manggil nggak ngebuang. Begitu turun langsung tetesin ini 2 tetes aja. Sempat embun tetesin 2 tetes, udah jangan dijemur lagi, jangan kena matahari, diangin-angin, masukin makan minum.
daftar lagi sesi keduanya, insya Allah burung bakal ngebuang. Nah, jadi buat paman-paman, sekali lagi nih, kalau mau order burungnya kurang maksimal di lapangan, boleh nih dicoba nih dari Pak Haji Mimpi nih. Ya rekomendasi lah, nggak tipu-tipu. Jangan kayak yang kemarin tuh banyak yang ngadu ke Paman Mimin, Min, ini kok akunnya kayak gini, nipu. Ya kalau kita itu harus cari yang rekomendasi. Kalau misalkan ragu, bisa pakai transfer dulu misalnya ke Paman Mimin, barang udah nyampe nanti Paman Mimin transfer ke ownernya. Tanya-tanya dulu. Nah, jadi kita main sistem aman aja Paman. Jangan tergiur sama promo. Nah, jadi promosi-promosi harga murah itu jangan terlalu. Kemarin itu yang serbuk-serbuk apa yang dijual sama orang itu. Harga 500.000 dipromoin jadi 100.000. Alhasil setelah ditransfer nomor langsung diblokir. Iya. Nah, Banyak loh yang banyak. itu menyalahgunakan itu Ah. akun. Jadi itu sedikit tips dari Pak Haji untuk perawatan burung dari ternaknya nih, pengalaman dari Pak Haji selama 7 tahun ini Pak Haji ya. Nah, jadi kunci suksesnya Pak Haji itu tadi ya itu telaten, konsisten, jangan pantang menyerah yang pasti Pak Haji. Kalau buat yang ternakan nemuin sering jong, bisa pakai yang extra budget bisa Om. Oh misalkan burungnya sering zong, misalnya telur nggak jadi-jadi, Ah, telur 6 jadinya cuma 2. bisa dicobain sama ekstra melekat Paman. Iya. Di tetesnya berapa tetes lagi? Tiap paginya 3 tetes dicepuk minumnya. Sampai ke pantau kawin. Pokoknya tiap pagi dicepuk minum 3 tetes aja. 3 tetes cukup. Berarti tiap pagi diganti nih Pak. Tiap pagi ganti. Sampai ke pantau kawin. Udah ke pantau kawin, ya insya Allah lihat perubahannya aja deh. Mudah-mudahan lebih mengurangi dari jongnya itu sendiri. Yang tadinya telur 6 cuma jadi 2 atau 3, ya bisa netes 4-5-nya lah gitu. Syukur-syukur bisa ketemunya namanya. Alhamdulillah. Jadi, kalau untuk pakan ternak itu kan istilahnya lebih banyak membutuhkan lah dia. Iya. Karena burungnya istilahnya ada yang dibuang, ada yang dimakan, ada yang enggak ya. Jadi orang-orang kadang kan mikir juga nih mau beli. Siapa tahu Pak Haji nanti ke depan kan ada rezeki mau bikin produk buat pakan ternak ya Pak Haji ya. Ya insya Allah lah nanti kedepannya ya mungkin dari produk Mimpi 124 itu emang kedepannya itu bakal nambah lagi beberapa produk. Salah satunya itu buat lolohan bayi sama buat pakan ternak nanti kedepannya. Nah, itu ditungguin Pak Mas. Jadi istilahnya dari lolohan burung ketika udah membunyi langsung ngecek lah ya Pak Haji ya. Oke Paman, jadi begitulah sedikit banyaknya informasi-informasi dari Pak Haji tentang ternakan tadi ya. Jadi kita tadi udah bercerita banyak nih pengalaman-pengalaman Pak Haji dan informasi-informasinya dan ilmu-ilmunya dari Pak Haji tentang bagaimana merawat balibu, merawat jantan dewasa, betina dewasa, mau sistem single ataupun muntulan, terus buat manjangin durasi bagaimana, semua itu tadi udah disimpulkan. Nanti kita akan ada kelanjutan videonya bersama Pak Haji Mimpi 124. Gitu Pak Haji? Siap. Mungkin Pak Haji ada pesan-pesan buat paman-paman kita di seluruh Nusantara Indonesia ini. Ya buat pemula maupun yang udah sering gitu kan main ke kontes-kontes, terus latih gitu kan, jangan gampang nyerah di saat keadaan burung nggak mau ngekek. Kenapa ini burung nggak mau ngekek? Cari tahu. Jangan lantas begitu nggak mau ngekek ganti player lagi, yang ada bukan pemain sejati itu. Ah benar. Jadi dari satu burung tadi kita rawat sampai benar-benar kita berhasil. Ada saatnya balas budi Om burung. Ada saatnya. Entah sebulan, 2 bulan, entah setahun, 2 tahun. Ya boleh tanyalah ke yang punya kusumo, yang punya burung-burung konsletan yang lain itu nggak mudah gitu kan nyetak burung konslet itu. Jadi memang benar-benar harus ekstra Betul. sabar ya. Ekstra sabar, ekstra tekun, Nah, ekstra. gitulah bukannya Pak Haji ya. Jadi di balik ekstra tadi ada ekstra-ekstra yang lainnya gitu. Nah, jadi inilah sedikit kita perkenalan dengan Pak Haji Anto ini, yaitu owner dari produk Mimpi 24 ya. Ini kalau mau order lagi ya, saya lagi mengingat ini. Jadi di sini ada vitamin-vitamin, untuk harga langsung ke Pak Haji aja ya. Ini ada pakan buat lomba ya Pak Haji. Ya itu pakan buat Ini lomba. buat pakan buat harian. Buat harian. Ini vitamin-vitamin buat penunjangnya lah ya. Jadi singkat cerita, begitulah pengalaman dari Pak Haji Mimpi 124. Jadi buat paman-paman kalau mau pesan balibu-balibu nih, Pak Haji banyak nih balibu-balibunya. Mulai dari bahan,
udah prestasian maupun siap gantang pun ada sama Pak Haji. Jadi nanti langsung aja nih, langsung di order ya. Nanti Mimin tulis tuh di bawah video Instagramnya dan nomor WhatsAppnya Pak Haji, langsung aja. Lebih enak pantau lapangan. Ya Pak Haji. Harganya menyesuaikan. Tapi harganya menyesuaikan Paman. Nah, mungkin begitulah dulu cukup video dari Paman Mimin dan Pak Hajianto. Ya, Pak Hajianto ini saya tahu ada salam semboyan. Apa tuh? Apa tuh Pak? Yang kan kayak gini loh Pak. Oh. Ya itu mah. Salam semboyan. Iya, salam tiga jari. Itu apa nih Pak Haji? Ya, bisnisan yang bikin orang jadi malas kerja Om. Nanti aja lah. Kita bikin kontennya. Nanti kita bahas ya Paman. Berarti ada video kelanjutan nih nanti. Jadi buat paman-paman sekalian, jadi Mimin ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Ya Pak Haji, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan, Mimin kata juga apa? Keenakan kalau main ke tempat Pak Haji mah. Dikasih ya. Dikasih burung pulang-pulang. Bayarnya pakai dituaskan. Aduh, ntar lo segan baru ditransfer. Buruan, main ke sini paman-paman, tapi bawa duit. Ya Pak Haji ya. Tuh dapat oleh-oleh nih pulang nih. Makasih banyak Pak Haji. Tuh. Enak. Nyari burung-burung paus sini nih main nih Pak Haji nih, banyak banget nih. Siapan, bahan, yang udah prestasi juga ada, durasi semua nih. Ngiler sumpah Mimin kesini. Mimin kesini memang niatnya bukan mau beli burung, kagak ada duitnya. Tuh, makasih tuh, salaman dulu sama Pak Haji. Tuh, sukses selalu Pak Haji ya. Ciao.